Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di tangan gue sekarang udah ada sebuah paket. Ini isinya adalah iPad yang lagi viral akhir-akhir ini. Dan di video kali ini gue pengen unboxing nih. Kira-kira iPad dengan harga 1 jutaan gimana ya kondisinya? Jadi yaudah, gak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan box dari si iPad yang lagi viral akhir-akhir ini ya. Jadi ini adalah iPad Air generasi kedua dengan kapasitas yang terbilang cukup mepet ya. Bahkan gue bisa bilang ini kurang. Jadi kapasitasnya ini cuma 16 GB dengan harga yang gue beli itu ada di 1.325.000 untuk varian grade B. Kalau yang grade A itu dia harganya lebih mahal, tapi kemarin itu stoknya lagi habis. Jadi gue ya udah beli yang grade B aja dan harganya ternyata memang lebih murah. Jadi langsung kita buka aja ya teman-teman untuk paketnya sebagai bukti unboxing juga nih, karena pihak sellernya katanya nggak akan mau terima garansi kalau misalkan tidak ada unboxing gitu ya, video unboxing. Jadi langsung kita buka aja di sini. Gue juga nggak tahu nih dia modelnya itu kayak gimana, karena ini kayak random aja gitu dia ngepackingnya ya. Jadi nggak ada selahnya buat bukanya ada di mana. Oke, seperti ini. Oh, ternyata dia selahnya ada di bawah sebelah sini. Ya, oke, kita langsung buka aja. Ya, jadi memang ini unitnya unit only ya, ataupun juga batangan. Nggak ada boxnya, nggak ada chargernya. Tapi kebetulan gue masih punya charger untuk iPhone, jadi harusnya masih bisa dipakai juga nih. Oke, dalamnya dibungkus pakai bubble wrap seperti ini. Kita langsung buka aja. Oke, dia kosong, nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi biar lega ini gue singkirkan dulu. Iya, jadi ini dia tabletnya dibungkus pakai bubble wrap warna hitam kayak gini. Dan iya, gue pesen yang warna silver ataupun bukan silver, ini warnanya grey ya teman-teman. Jadi seperti ini nih penampilan dari si iPadnya. Layarnya terlihat mulus ya kalau dilihat dari bagian luar seperti ini. Dan kita coba lihat-lihat dulu ya ada apa aja. Ini katanya yang grade B itu dia ada lecet dan juga ada dennya. Tapi katanya nggak yang kelihatan banget nih untuk lecet dan dennya. Jadi di bagian depan ini ada layar dengan ukuran 9,7 inci, ada kamera depan, ada tombol home yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint sensor juga. Terus di bagian atasnya ini ada jack audio 3,5 mm, ada tombol power. Terus di bagian sisi sebelah kanannya di sini ada mikrofon, ada tombol volume up serta volume down. Ada juga untuk SIM tray. Gua nggak tahu nih ini SIM tray atau bukan, kita lihat ya. Soalnya katanya informasi dari sellernya itu dia nggak bisa pakai SIM card, artinya WiFi only. Tapi di sini ada untuk slot SIM tray-nya. Nanti kita cobain juga ya teman-teman ya, karena dia di keterangannya adalah WiFi only. Terus di bagian bawahnya di sini kita bisa lihat ada 2 buah grill speaker di sana, ada port lightning juga. Di bagian sisi sebelah kirinya ini dia polosan aja, tapi memang ada dennya nih. Seperti yang bisa lo lihat di sini ya, ada dennya kayak gini. Ya, dengan harga yang cuman 1.343.000 totalnya ya. Ada den 1 di sini sih menurut gue masih suatu hal yang wajar, karena overall dilihat dari bagian belakangnya ini ya masih cukup mulus ya teman-teman. Terus di sini juga ada kamera dan ada satu mikrofon lagi ya. Ini full metal bodinya, tapi di bagian sebelah sini ada plastiknya karena memang untuk nangkap sinyal ya. Ada logo Apple-nya di sini dan ada tulisan iPad di bagian bawah sebelah sini. Oke, jadi seperti itu nih ya untuk bagian depannya terlihat cukup mulus kalau dilihat ya teman-teman. Dan gue pengen nyalain dulu ini iPad-nya dan juga mau ngetes si SIM tray ini apakah bener bisa untuk ngebaca kartu atau enggak. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini iPad-nya udah gue nyalain dan tampilan pertama seperti yang bisa lo lihat sekarang kayak gini ya. Jadi ini adalah iPad Air generasi kedua dengan kapasitas ada di 16 GB dengan harga yang gue beli tadi ada di 1.343.000. Yang secara penampilan fisik sebenarnya ini cukup mulus meskipun ada den di bagian pojok sebelah sini.
Nah, berhubung ini adalah iPad yang harganya murah dan ini second, jadi hal pertama sebenarnya yang gue langsung lakuin di iPad ini adalah, jadi pada saat pertama kali gue nyalain itu iPadnya udah langsung masuk ke menu kayak gini. Gue takut dong, takutnya itu adalah kalau misalkan si iPadnya ini lock sama iCloud, dan alhasil ya udah gue reset nih si iPadnya ya teman-teman. Jadi iPadnya itu gue reset supaya gue tahu nih apakah iPad ini dia bypass atau enggak, dan ternyata alhamdulillahnya dia iPadnya bukan iPad bypass ya, artinya memang bener-bener pure untuk iCloud-nya itu kosong, meskipun sekarang di sini iCloud-nya udah gue masukin pakai iCloud gue sendiri. Jadi ini iPad-nya bener-bener kosong untuk iCloud-nya, jadi gue reset pun dia nggak kekunci sama iCloud. Terus kemudian hal pertama juga yang hal selanjutnya yang gue cek juga di iPad ini adalah di Trio Tools-nya. Ternyata pas gue cek di Trio Tools-nya itu dia skornya 100%. Artinya belum ada spare part yang diganti. Gue nggak tahu ya di Trio Tools itu valid atau enggak, tapi yang jelas pas gue lihat di Trio Tools itu dia spare partnya belum ada yang diganti, dengan kapasitas baterai ada di 100%, dengan total pengecasan itu ada di 7 kali. Jadi kalau misalkan seandainya ini adalah bener-bener iPad yang jarang banget dipakai sama pengguna sebelumnya, ini makainya menurut gue keren banget ya. Jadi artinya tuh dia makainya bener-bener bukan yang forsir banget si iPadnya. Terus kemudian untuk softwarenya sendiri ya teman-teman, di sini untuk softwarenya dia sudah terinstall software yang 15.8, yang artinya memang sudah mentoknya di 15.8. Nah bagusnya sebenarnya untuk yang di 15.8 ini itu aplikasinya yang dibuka, bukan yang dibuka ya, aplikasi yang bisa support itu lumayan banyak menurut gue ya. Jadi di sini aplikasinya yang bisa kita download itu lumayan banyak, kayak Instagram bisa, terus juga YouTube bisa diinstal di sini ya, ada Chrome dan juga beberapa aplikasi-aplikasi yang masih bisa dijalankan di iPad ini. Meskipun ya kalau misalkan kita mundur ke belakang, iPad ini tuh dia keluarnya di tahun 2014, yang artinya sudah 10 tahun yang lalu, kurang lebih ya, karena kan biasanya iPad itu keluarnya ada di pertengahan tahun, kurang lebih ada di 9 sampai 10 tahun yang lalu, kalau sekarang ada di tahun 2024. Tapi yang bikin gue suka juga sama tablet ini adalah meskipun harganya sekarang sudah murah ya, ada di 1 jutaan aja, tapi kalau dilihat-lihat tuh ya feel mewahnya masih berasa banget gitu loh ya. Feel mewahnya itu masih berasa banget. Gue belum install aplikasi apapun di sini ya teman-teman, tapi gue masih ngerasa kayak ini ya tablet dengan harga yang mewah gitu loh, maksud gue ya. Tampilannya itu mewah, bodinya metal, kelihatannya ya Apple gitu ya, kelihatannya mewah gitu. Kalau dilihat kalau misalkan lo mau ngebandingin dengan tablet-tablet dengan harga ya 2 jutaan zaman sekarang, 1 jutaan zaman sekarang, ya ini jauh banget kalau menurut gue. Gue belum bisa cerita banyak karena memang ini masih unboxing dan juga impresi pertama gue aja nih perihal tablet iPad yang harganya sekarang udah 1 jutaan ini. Dan ya ini kalau misalkan gue lihat ya teman-teman, dia itu tabletnya itu keluaran J-A, yang artinya dia ini regionnya adalah region Jepang. Kalau region Jepang artinya untuk kameranya itu dia tidak bisa silent ya, tidak bisa silent. Dan kalau diperhatiin di sini ya teman-teman, untuk layarnya pun juga masih mulus, jadi nggak ada bercak putih ya, white spot yang biasanya muncul ada di iPad lama kayak gitu ya, ada white spot gitu, nggak. Ini benar-benar mulus aja. Sepenglihatan gue untuk bodinya ini masih mulus, kecuali di bagian pojok sebelah sini aja yang dia ada dennya. Dan satu lagi yang jadi concern gue juga, sebenarnya ini artinya penjualnya cukup jujur ya teman-teman, karena dia bilang tablet ini adalah Wi-Fi only. Tapi pas datang ke gue kan dia di sini ada slot SIM tray-nya ya, di sini ya. Ada slot SIM tray-nya yang artinya kita bisa masukin SIM card di sini. Nah, di sini gue udah cobain 2 kartu. Yang pertama pakai XL ya teman-teman ya, pakai XL dia tidak bisa dapat sinyal. Oke, dia tidak bisa dapat sinyal. Terus kemudian gue cobain juga nih pakai kartu Smartfren, karena rata-rata barang internasional itu kalau misalkan dipakein SIM card Smartfren itu dia masih bisa kebaca, tapi di sini sayangnya juga nggak bisa kebaca. Jadi kalau menurut gue sebenarnya ya wajar juga kalau si sellernya ini bilang tabletnya adalah tablet Wi-Fi only. Untuk kameranya sendiri ini overall masih bisa ya, untuk kamera depan maupun juga kamera belakang ini masih sangat-sangat normal ya teman-teman. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Terus kemudian juga untuk fingerprintnya
Di sini dia masih bisa kebuka ya. Tuh ada tulisan unlock ya. Cuman kalau misalkan tablet lama kayak gini ataupun juga Apple lama kayak gini, kalau kita misalkan cuman buka kayak gini aja kita sentuh, dia nggak bisa langsung kebuka, cuma ada tulisan unlock aja, tapi harus dipencet baru dia bisa kebuka. Jadi kalau mau langsung sambil kebuka harus dipencet ya tombol fingerprintnya ini. Dan ya karena pas gue cek di True Tools-nya itu dia hijau semua, artinya tidak ada spare part yang sudah diganti di tablet ini ya teman-teman. Gue belum bisa cerita banyak karena baru impresi aja. Nanti gue coba bakal bikin video reviewnya setelah gue pakai kurang lebih seminggu atau 2 minggu si tablet yang satu ini. Ya, jadi memang bener dia cuma 16 GB yang artinya ya, ini 16 GB yang artinya ini ini kurang banget dipakai di tahun 2024 ini ya. Bahkan available-nya cuma ada di 7,08 GB. Ini sih install Genshin Impact nggak cukup di sini ya, karena Genshin Impact aja butuh 30 GB, 29 GB gitu ya. Tapi nanti kita bakal cobain install aplikasi ataupun juga game yang ringan-ringan aja. Dan mungkin segini dulu aja nih cerita gue mengenai iPad yang satu ini ya, tablet iPad Air generasi kedua yang harganya cuman 1.343.000 aja. Lu udah bisa ngedapetin tablet semewah ini. Dan kalau misalkan emang lo mau beli, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Tapi ya gue nggak bisa menganjurkan juga sih sebenarnya, karena memang gue belum tentu yang lo dapetin itu sama seperti apa yang gue dapetin sekarang. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.